Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita masih bisa berkumpul untuk menuntut ilmu di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Dan juga jangan lupa sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga sekarang. Insya Allah di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Saya di sini hanya sekedar ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang satu hal yang sebenarnya sederhana. Namun ini adalah salah satu hal yang sangat penting gitu. Dimana kalau nggak ada ini maka ibadah-ibadah setiap orang muslim itu pasti akan rusak. Yaitu adalah istiqomah dalam ibadah. Nah, terkait dengan istiqomah ini Rasulullah SAW bersabda, an Abi Umar As-Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah wa istaqim. Dari Umar Sufyan min Abdullah Ats-Tsaqafi berkata, aku telah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakan kepadaku perkataan Islam yang tidak akan kutanyakan selain kepada engkau. Umar berkata, Rasulullah SAW berkata, berimanlah kepada Allah, lalu istiqomahlah. Di hadis yang singkat ini kita bisa mengetahui ada dua pilar dalam agama Islam, yaitu ketauhidan dan ketaatan. Yang dimana ketauhidan itu ada dalam kalimat amantu billah, yaitu berimanlah kepada Allah. Yang kedua adalah ketaatan yang ada di kalimat istiqomah, beristiqomah. Lalu apa sih makna istiqomah itu sendiri? Al-Imam Al-Khusyiri berkata, istiqomah adalah tingkatan di mana segala perkara itu menjadi sempurna dan di mana dengan segala kebaikan itu dapat digapai. Barang siapa yang tidak istiqomah maka sia-sialah seluruh amalnya dan dia akan merugi. Sedangkan Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan juga dengan mencakup segala bentuk ketaatan baik lahir dan maupun batin, dan juga menjauhi segala larangannya. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mulai istiqomah itu? Yang pertama kita bisa mulai dari hati kita. Kenapa dimulai dari hati? Karena ibaratnya tentara gitu, tentara pasukan perang gitu. Hati itu ibarat seorang panglimanya. Sedangkan seluruh anggota badan itu ibaratnya adalah anggota pasukan tempurnya gitu. Kalau misalnya hati si panglimanya ini udah taat, baik, pasukannya pasti baik gitu. Kalau panglimanya istiqomah, seluruh badan juga pasti istiqomah. Ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ingat dalam setiap diri manusia terdapat segumpal daging yang dimana jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Kemudian yang kedua, setelah kita istiqomah dalam hati, maka kita kemudian istiqomah dalam lisan. Kenapa dengan lisan? Karena lisan itu adalah penerjemahnya hati. Ibaratnya kalau misalnya hati kita itu presiden, maka lisan kita itu adalah juru bicaranya gitu. Jadi sekaligus lisan itu juga adalah cerminannya hati. Gitu. Jadi apa yang keluar dari lisan itu adalah bentuk gambaran hati. Gitu. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah istiqomah
sehingga seseorang dikatakan istiqomah hingga hatinya istiqomah, dan tidaklah hatinya istiqomah melainkan lisannya istiqomah. Hadis riwayat Tirmizi. Gitu. Jadi tadi sekali lagi, kalau kita mau istiqomah maka pertama mulailah dengan hati dulu. Dengan hati, hati kita sudah istiqomah, barulah kita mulai dengan lisan. Nanti setelah itu baru nanti seluruh anggota tubuh kita akan ikut untuk istiqomah. Lalu apa sih manfaatnya kalau kita bisa istiqomah dengan baik? Allah SWT berfirman di surat Al-Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dan di ayat 30 ini pertama Allah SWT berkata bahwa orang yang beristiqomah maka malaikat akan turun kepadanya dan berkata jangan takut dan jangan bersedih, dan akan dijanjikan surga untukmu. Dan juga malaikat akan Allah dan malaikatnya akan menjadi pelindung bagi orang yang istiqomah ini baik di dunia maupun di akhirat, dan dijanjikannya dalam surga itu segala apa yang dia inginkan, pertama surga. Kemudian ada juga di surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah SWT berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan di sini Allah SWT berfirman, barang siapa yang istiqomah, maka tidak akan ada takut dalam hatinya. Maka dia akan terhindar dari rasa sedih, gundah, kegelisahan dan sebagainya gitu. Nah, mengapa istiqomah ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu? Kenapa penting? Karena inilah yang menjadi pondasinya Islam gitu. Jika memang kalau istiqomah ini nggak ada, maka ibadah seorang muslim itu bisa dirusak. Saking pentingnya istiqomah ini sampai-sampai ketika Rasulullah SAW diturunkan wahyu, yaitu surat Hud ayat 112 yang berbunyi, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya istiqomalah seperti apa sebagaimana yang telah diberikan kepadamu, dan orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kau melampaui batas. Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kau lakukan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika wahyu ini turun, maka Rasulullah sudah cepat berubah gitu. Waktu itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau cepat berubah? Rasulullah menjawab, aku cepat berubah karena turunnya ayat ini gitu. Maka di sini digambarkan saking Rasulullah itu serius banget gitu ngadepin yang namanya istiqomah ini. Saking dia tuh menjaga banget, karena Rasulullah itu tiap hari ketakwaannya itu terus bertambah gitu. Makanya dari itu beliau terus menjaga banget yang namanya istiqomah ini. Dan yang terakhir, yang kita nggak mungkin kan bisa seperti Rasulullah atau para sahabat, yang dimana istiqomahnya itu bisa setiap hari itu selalu meningkat. Dan sedangkan kita pasti yang istiqomah ini pasti selalu ada halangan gitu. Kadang hari ini naik, besoknya turun, kadang hari naik, besok turun gitu. Jadi belum tentu setiap hari naik. Lalu bagaimanakah caranya? Maka caranya pertama adalah senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bisa jadi kita nggak bisa istiqomah kan karena kita mendapat banyak gangguan dosa gitu kan. Jadi makanya itu sih pentingnya kita meminta ampun dan kembali. Lalu juga Rasulullah juga mengajarkan kita doa supaya kita bisa tetap istiqomah, yaitu yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan data yang saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.